Bagi kita semuanya, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yeskiel pasal 45. Pada waktu kamu membagi-bagi negeri itu menjadi milik pusakamu dengan jalan mengundi, kamu harus mengkhususkan sebidang dari tanah itu menjadi persembahan khusus yang kudus bagi Tuhan. Panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta. Seluruh tanah yang di dalam batas ini adalah kudus. Dari tanah ini harus disediakan untuk tempat kudus suatu 4 persegi yang panjang dan lebarnya 500 hasta, dan sekelilingnya ada lapangan yang lebarnya 50 hasta. Dari daerah yang sudah diukur ini, ukurlah sebagian yang panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 10.000 hasta. Disitulah letaknya tempat kudus, dan bagian ini adalah Maha Kudus. Ini adalah bagian yang kudus dari tanah itu dan menjadi tempat bagi imam-imam yang menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, yang datang mendekat untuk melayani Tuhan. Itulah tempat perumahan mereka dan menjadi daerah kudus untuk tempat kudus. Yang 25.000 hasta panjangnya dan 10.000 hasta lebarnya harus menjadi milik orang-orang Lewi yang mendapat tugas pelayanan dalam bait suci. Itulah kota-kotanya, tempat tinggal mereka. Sebagai milik kota harus engkau tentukan 5.000 hasta lebarnya dan 25.000 hasta panjangnya, berbatasan dengan persembahan khusus yang kudus itu. Itulah untuk seluruh kaum Israel. Mengenai bagian raja itu, haruslah terdapat di sebelah barat dan di sebelah timur dari persembahan khusus yang kudus dan milik kota itu, dan harus berbatasan dengan kedua bagian itu. Yang di sebelah barat harus sampai ke perbatasan barat, dan yang di sebelah timur harus sampai ke perbatasan timur. Jadi panjangnya harus sama dengan panjang dari bagian suatu suku Israel yang dari perbatasan barat sampai perbatasan timur negeri itu. Itulah yang menjadi miliknya di tanah Israel. Dan raja-raja Israel tidak lagi akan menindas umatku. Mereka akan menyerahkan negeri itu kepada kaum Israel menurut suku-suku mereka. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, eva yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu. Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama yang ditera,
sehingga 1 bat isinya 1/10 homer, dan 1 eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homerlah ukuran-ukuran itu ditera. Bagi kamu 1 shikal sepatutnya sama dengan 20 gera, 5 shikal ya 5 shikal, dan 10 shikal ya 10 shikal, dan 50 shikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan. 1/6 eva dari sehomer gandum, dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada bulan yang pertama, pada tanggal 1 bulan itu, ambillah seekor lembu jantan muda yang tidak bercela, dan sucikanlah tempat kudus itu. Imam harus mengambil sedikit dari darah korban penghapus dosa dan membubuhnya pada tiang-tiang bait suci dan pada keempat sudut jalur keliling yang ada pada mezbah dan pada tiang-tiang pintu gerbang pelataran dalam. Demikianlah engkau harus perbuat pada hari pertama bulan yang ke-7, demi orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja dan tanpa diketahui. Dengan demikian engkau mengadakan pendamaian bagi bait suci. Pada bulan pertama, pada tanggal 14 bulan itu, haruslah kamu merayakan hari raya Paskah. Dan selama 7 hari kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari itu raja harus mengolah lembu jantan sebagai korban penghapus dosa karena dirinya dan karena seluruh penduduk negeri. Selama 7 hari raya itu, ia harus mengolah korban bakaran bagi Tuhan. Tiap hari 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan yang tidak bercela, dan untuk korban penghapus dosa tiap hari seekor kambing jantan. Sebagai korban sajian, ia harus mengolah 1 eva tepung dengan seekor lembu dan 1 eva tepung dengan seekor domba jantan, dan minyak 1 hin untuk 1 eva. Pada bulan ke-7, pada tanggal 15 bulan itu, yaitu pada hari raya, ia harus mengolah seperti ini selama 7 hari, korban penghapus dosa, korban bakaran, korban sajian, dan minyak.
Renungan Yehezkiel 45 ayat 1-25. Menguduskan hidup, menegakkan keadilan. Pasal ini memberikan gambaran tentang tatanan baru bagi umat Allah yang mencakup pembagian tanah, peran imam, tanggung jawab raja, ukuran yang adil, serta pengaturan ibadah dan perayaan. Segalanya diatur dengan cermat dan semuanya berpusat pada satu hal, menguduskan Tuhan di tengah kehidupan umatnya. Yang pertama, persembahan khusus, memberi tempat bagi Allah. Sebelum apapun dibagikan, Tuhan meminta bagikan khusus dari tanah itu sebagai persembahan kudus. Ini bukan hanya persembahan kudus. Ini bukan hanya tentang tanah, tetapi tentang prinsip bahwa Allah harus menjadi yang pertama dan yang terutama dalam kehidupan umatnya. Renungannya, apakah kita memberi Tuhan ruang utama dalam hidup kita, dalam waktu, keuangan, atau prioritas kita? Kemudian pemulihan tatanan kudus. Tuhan menetapkan batas yang jelas antara bagian untuk imam, suku Israel, dan raja. Raja tidak boleh lagi menindas umat, tetapi harus bertindak adil. Allah menuntut pemimpin rohani maupun masyarakat untuk tidak menyalahgunakan kuasa. Apakah hidup kita mencerminkan keadilan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang ketiga, ukuran yang adil, takaran yang lurus. Allah sangat menekankan keadilan bahkan dalam hal-hal teknis seperti ukuran dan timbangan. Dalam pekerjaan, transaksi, dan hubungan sosial, apakah kita anak-anak Tuhan sudah jujur? Apakah kita sudah adil? Ataukah kita memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi? Ketetapan korban-korban yang harus dipersembahkan menjadi simbol perdamaian antara umat dan Allah. Raja juga bertanggung jawab atas ibadah publik termasuk Paskah dan hari-hari raya lainnya. Hidup yang benar di hadapan Allah bukan hanya soal pribadi, tetapi juga kolektif. Ibadah bersama, pemeliharaan hari raya rohani, dan tanggung jawab pemimpin adalah bagian penting dari kehidupan umat Allah. Aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah aku menguduskan ruang bagi Tuhan dalam kehidupanku sehari-hari? Apakah aku menjalani kehidupan dengan kejujuran dan keadilan di setiap aspek, sekecil apapun? Apakah aku turut ambil bagian dalam pembangunan kehidupan ibadah bersama dan tidak menyerah pada individualisme rohani? Semoga firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita dan semoga kita membuat Tuhanlah yang terutama dalam kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.